Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Aresa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan formasi Penata Layanan Operasional dengan materi kompetensi teknis atau SKB, bagian yang ketiga. Langsung saja untuk soal yang pertama. Sebagai seorang penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah, Anda diminta untuk menyusun SOP pelayanan operasional. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam proses penyusunan SOP adalah A. Menentukan output dari setiap aktivitas. B. Membuat flowchart proses kerja. C. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam prosedur. D. Menetapkan tujuan pembuatan SOP. E. Menentukan penanggung jawab prosedur. Jawaban yang tepat adalah D. Langkah pertama dalam penyusunan SOP adalah menetapkan tujuan pembuatan SOP. Hal ini penting untuk memberikan arah dan fokus dalam pengembangan SOP selanjutnya. Setelah tujuan ditetapkan, baru dilanjutkan dengan mengidentifikasi kegiatan, menentukan output, membuat flowchart, dan menentukan penanggung jawab. Berikutnya soal nomor 2. Penata layanan operasional di Kementerian X menghadapi dilema dalam menetapkan SOP baru untuk pelayanan publik. Terdapat perbedaan pendapat antara efisiensi proses dan kebutuhan verifikasi yang lebih ketat. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan dilema ini adalah A. Mengadopsi SOP dari instansi lain yang sudah terbukti efektif. B. Membuat dua versi SOP dan menerapkannya secara bergantian. C. Melakukan analisis resiko dan manfaat dari setiap opsi SOP. D. Memilih opsi yang paling menguntungkan pihak kementerian. E. Menunda penetapan SOP hingga tercapai konsensus penuh. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan terbaik adalah melakukan analisis resiko dan manfaat dari setiap opsi SOP. Ini memungkinkan penata layanan operasional untuk membuat keputusan berdasarkan data dan pertimbangan objektif, menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dan keamanan. Analisis ini juga dapat membantu dalam mencapai kompromi yang optimal antara berbagai kepentingan dan memastikan SOP yang ditetapkan efektif serta dapat diterima oleh semua pihak. Berikutnya soal nomor 3. Dalam proses implementasi SOP pelayanan operasional baru di sebuah instansi pemerintah, penata layanan operasional menemukan bahwa beberapa staf mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Memberikan sanksi kepada staf yang tidak dapat mengikuti SOP. B. Merevisi SOP agar lebih mudah diikuti oleh semua staf. C. Melakukan evaluasi dan memberikan pelatihan tambahan kepada staf. D. Menunjuk staf senior untuk mengambil alih tugas dari staf yang kesulitan. E. Membiarkan staf beradaptasi secara alami tanpa intervensi. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan evaluasi dan memberikan pelatihan tambahan kepada staf adalah tindakan yang paling tepat. Ini memungkinkan penata layanan operasional untuk mengidentifikasi sumber kesulitan yang dihadapi staf dan memberikan dukungan yang diperlukan. Pelatihan tambahan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf dalam mengimplementasikan SOP tanpa harus merevisi SOP atau memberikan sanksi yang kontraproduktif. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan mendapati bahwa
implementasi SOP baru untuk pendaftaran siswa online tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang tua mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem, menyebabkan keterlambatan dan frustasi. Analisis situasi yang paling tepat adalah A. SOP yang ada terlalu kompleks dan perlu disederhanakan. B. Orang tua kurang memiliki literasi digital yang memadai. C. Sistem online yang digunakan tidak user-friendly. D. Sosialisasi SOP kepada masyarakat kurang efektif. E. Perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap SOP dan implementasinya. Jawaban yang tepat adalah E. Analisis yang paling tepat adalah melakukan evaluasi komprehensif terhadap SOP dan implementasinya. Ini mencakup semua aspek potensial yang mungkin menyebabkan masalah, termasuk kompleksitas SOP, literasi digital orang tua, user-friendliness sistem, dan efektivitas sosialisasi. Dengan pendekatan holistik ini, penata layanan operasional dapat mengidentifikasi akar masalah secara akurat dan merancang solusi yang efektif untuk meningkatkan implementasi SOP. Berikutnya soal nomor 5. Dalam melakukan evaluasi SOP pelayanan operasional, metode yang paling efektif untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai terhadap SOP adalah A. Survei kepuasan pelanggan. B. Analisis laporan kinerja bulanan. C. Observasi langsung dan audit proses. D. Wawancara dengan kepala departemen. E. Evaluasi diri pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Observasi langsung dan audit proses merupakan metode yang paling efektif untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai terhadap SOP. Metode ini memungkinkan penata layanan operasional untuk melihat secara langsung bagaimana SOP diterapkan dalam praktik sehari-hari, mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian, dan mendapatkan gambaran yang akurat tentang tingkat kepatuhan pegawai. Metode lain seperti survei atau wawancara mungkin kurang objektif atau tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang implementasi SOP di lapangan. Berikutnya soal nomor 6. Penata layanan operasional di sebuah sekolah negeri menemukan bahwa SOP pendaftaran siswa baru yang telah berjalan selama 3 tahun mulai menunjukkan penurunan efektivitas. Berdasarkan data, waktu proses pendaftaran meningkat 30% dibandingkan tahun pertama implementasi. Analisis yang paling tepat untuk situasi ini adalah A. SOP perlu direvisi total karena sudah tidak relevan. B. Pegawai mungkin mengalami kejenuhan dan perlu rotasi. C. Teknologi yang digunakan dalam proses pendaftaran sudah ketinggalan zaman. D. Perlu dilakukan analisis beban kerja dan optimalisasi proses. E. Jumlah pendaftar yang meningkat menyebabkan perlambatan proses. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis yang paling tepat adalah melakukan analisis beban kerja dan optimalisasi proses. Peningkatan waktu proses sebesar 30% menunjukkan adanya inefisiensi, namun tidak serta-merta berarti SOP harus direvisi total atau teknologi harus diganti. Dengan melakukan analisis beban kerja, penata layanan operasional dapat mengidentifikasi bottleneck dalam proses, melihat apakah ada tahapan yang bisa dioptimalkan atau apakah diperlukan penambahan sumber daya. Ini merupakan pendekatan yang lebih terukur dan dapat memberikan solusi yang tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas SOP. Berikutnya soal nomor 7. Dalam merancang program pelatihan SOP untuk staf baru, aspek yang paling kritis untuk diperhatikan oleh penata layanan operasional adalah A. Durasi pelatihan yang singkat untuk efisiensi waktu. B. Penggunaan teknologi terbaru dalam penyampaian materi. C. Keterlibatan seluruh level manajemen dalam pelatihan. D. Kesesuaian materi dengan tugas spesifik masing-masing staf.
E. Evaluasi pemahaman peserta di akhir pelatihan. Jawaban yang tepat adalah D. Aspek yang paling kritis adalah kesesuaian materi dengan tugas spesifik masing-masing staf. Ini memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dan dapat langsung diaplikasikan oleh staf dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pelatihan yang terlalu umum atau tidak sesuai dengan tugas spesifik staf dapat mengurangi efektivitas implementasi SOP. Meskipun aspek lain seperti evaluasi pemahaman juga penting, tanpa kesesuaian materi, efektivitas pelatihan akan terbatas. Berikutnya soal nomor 8. Penata layanan operasional di Kementerian Kesehatan menghadapi tantangan dalam mensosialisasikan SOP baru terkait prosedur penanganan pasien COVID-19 ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Mengingat urgensi dan cakupan geografis yang luas, pendekatan sosialisasi yang paling efektif adalah A. Mengirimkan surat edaran resmi ke setiap rumah sakit. B. Mengadakan webinar nasional dengan partisipasi wajib. C. Membuat video tutorial dan platform e-learning yang dapat diakses 24/7. D. Mengirim tim sosialisasi ke setiap provinsi untuk pelatihan langsung. E. Mempublikasikan SOP ke website kementerian dan media sosial. Jawabannya adalah C. Membuat video tutorial dan platform e-learning yang dapat diakses 24/7 merupakan pendekatan sosialisasi yang paling efektif dalam situasi ini. Metode ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, konsisten, dan dapat diakses oleh seluruh rumah sakit di Indonesia tanpa batasan waktu dan tempat. Ini juga memungkinkan staf rumah sakit untuk mempelajari SOP sesuai dengan ketersediaan waktu mereka dan dapat diulang jika diperlukan. Dibandingkan dengan opsi lain, metode ini lebih fleksibel, cost efektif, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat yang sangat penting mengingat urgensi situasi COVID-19. Berikutnya soal nomor 9. Dalam melakukan audit SOP pelayanan operasional, indikator utama yang harus diperhatikan oleh penata layanan operasional untuk menilai efektivitas SOP adalah A. Jumlah langkah dalam prosedur. B. Tingkat kepuasan pegawai terhadap SOP. C. Kesesuaian output dengan standar yang ditetapkan. D. Frekuensi revisi SOP dalam setahun. E. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan SOP. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator utama untuk menilai efektivitas SOP adalah kesesuaian output dengan standar yang ditetapkan. Ini merupakan ukuran langsung dari sejauh mana SOP berhasil mencapai tujuannya dalam menghasilkan output yang diharapkan. Indikator lain seperti jumlah langkah atau tingkat kepuasan pegawai mungkin penting tetapi tidak secara langsung mengukur efektivitas SOP dalam mencapai tujuan operasionalnya. Berikutnya soal nomor 10. Seorang penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah menemukan bahwa SOP yang baru direvisi 6 bulan lalu ternyata memiliki beberapa kelemahan serius yang berdampak pada efisiensi pelayanan. Tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah A. Menunggu audit tahunan untuk melakukan revisi komprehensif. B. Segera melakukan revisi parsial untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. C. Kembali menggunakan SOP lama sambil menyusun SOP baru dari awal. D. Membentuk tim khusus untuk menganalisis dampak kelemahan SOP. E. Melakukan konsultasi dengan instansi lain yang memiliki SOP serupa. Jawaban yang tepat adalah B. Tindakan yang paling tepat adalah segera melakukan revisi parsial untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan.
Mengingat kelemahan tersebut berdampak serius pada efisiensi pelayanan, menunggu audit tahunan atau menyusun SOP baru dari awal akan terlalu lama dan dapat memperpanjang dampak negatif. Revisi parsial yang memungkinkan perbaikan cepat pada bagian-bagian SOP yang bermasalah tanpa harus mengubah keseluruhan struktur SOP. Ini merupakan pendekatan yang responsif dan efisien dalam mengatasi masalah operasional yang mendesak. Berikutnya soal nomor 11. Dalam proses penyusunan SOP pelayanan operasional di sebuah kementerian, penata layanan operasional harus mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek yang paling krusial untuk dipertimbangkan adalah A. Kesesuaian dengan tren teknologi terkini, B. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia, C. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku, D. Kemudahan dalam pengawasan dan evaluasi, E. Fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan mendadak. Jawaban yang tepat adalah C. Aspek yang paling krusial untuk dipertimbangkan dalam penyusunan SOP pelayanan operasional adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Ini penting karena SOP harus sejalan dengan hukum dan peraturan yang ada untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas pelayanan. Meskipun aspek lain seperti efisiensi dan teknologi juga penting, kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Berikutnya soal nomor 12. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan diminta untuk menganalisis efektivitas implementasi SOP pendaftaran sekolah online yang baru diterapkan. Data menunjukkan bahwa waktu proses pendaftaran menurun 20%, tetapi terjadi peningkatan keluhan dari orang tua sebesar 15%. Analisis yang paling tepat untuk situasi ini adalah A. SOP baru berhasil meningkatkan efisiensi tetapi gagal dalam aspek kepuasan pengguna. B. Peningkatan keluhan mungkin disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan sistem. C. SOP baru perlu direvisi total karena tidak memenuhi ekspektasi pengguna. D. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber ketidakpuasan pengguna. E. Kementerian harus kembali ke sistem pendaftaran manual untuk mengurangi keluhan. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis yang paling tepat adalah diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber ketidakpuasan pengguna. Meskipun ada peningkatan efisiensi yang signifikan, yaitu penurunan waktu proses 20%, peningkatan keluhan menunjukkan ada aspek lain dari SOP yang mungkin bermasalah. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab spesifik dari keluhan tersebut. Apakah terkait dengan interface sistem, kendala teknis, atau faktor lainnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penata layanan operasional dapat merancang perbaikan yang tepat sasaran tanpa mengorbankan efisiensi yang telah dicapai. Selanjutnya soal nomor 13. Dalam proses penyusunan SOP pelayanan operasional, penata layanan operasional harus mempertimbangkan berbagai komponen. Komponen yang paling esensial dalam struktur SOP adalah A. Daftar peralatan yang dibutuhkan, B. Riwayat perubahan dokumen, C. Alur proses atau flowchart kegiatan, D. Daftar pegawai yang terlibat, E. Anggaran yang diperlukan. Jawaban yang tepat adalah C. Komponen yang paling esensial dalam struktur SOP adalah alur proses kegiatan atau flowchart. Flowchart memberikan gambaran visual yang jelas tentang urutan langkah-langkah yang harus dilakukan, memudahkan pemahaman dan implementasi SOP. Ini membantu pegawai memahami peran mereka dalam keseluruhan proses dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun komponen lain seperti daftar peralatan atau riwayat perubahan juga penting,
Flowchart merupakan inti dari SOP yang menggambarkan bagaimana suatu layanan operasional harus dilaksanakan. Berikutnya soal nomor 14. Penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah menghadapi dilema dalam menetapkan SOP baru untuk sistem pengaduan masyarakat. Ada perbedaan pendapat antara tim yang menginginkan proses yang lebih rinci untuk akurasi penanganan dan tim yang menginginkan proses yang lebih sederhana untuk kecepatan respon. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan dilema ini adalah A. Membuat dua versi SOP dan menerapkannya secara bergantian. B. Memilih opsi yang didukung oleh mayoritas tim. C. Melakukan uji coba kedua versi SOP dan membandingkan hasilnya. D. Mengadopsi SOP dari instansi lain yang sudah terbukti efektif. E. Membentuk tim mediasi untuk mencapai kompromi antara kedua pendekatan. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan terbaik adalah melakukan uji coba kedua versi SOP dan membandingkan hasilnya. Ini memungkinkan penata layanan operasional untuk mengambil keputusan berdasarkan data empiris, bukan hanya asumsi atau preferensi tim. Dengan menguji kedua versi, instansi dapat melihat secara langsung bagaimana masing-masing SOP berperforma dalam hal akurasi penanganan dan kecepatan respon. Hasil uji coba ini akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan atau bahkan mengembangkan solusi hybrid yang mengombinasikan kelebihan dari kedua pendekatan. Berikutnya soal nomor 15. Dalam tahap implementasi SOP pelayanan operasional baru, penata layanan operasional menemukan bahwa beberapa pegawai cenderung kembali ke prosedur lama. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini adalah A. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak patuh. B. Melakukan sosialisasi ulang dan menekankan manfaat SOP baru. C. Merevisi SOP untuk mengakomodasi kebiasaan lama pegawai. D. Menerapkan sistem reward bagi pegawai yang konsisten mengikuti SOP baru. E. Mengganti pegawai yang resisten dengan staf baru. Jawaban yang tepat adalah B. Strategi yang paling efektif adalah melakukan sosialisasi ulang dan menekankan manfaat SOP baru. Resistensi terhadap perubahan seringkali berakar pada kurangnya pemahaman atau ketakutan terhadap hal baru. Dengan melakukan sosialisasi ulang, penata layanan operasional dapat menjelaskan kembali alasan di balik perubahan, manfaat yang akan diperoleh, dan bagaimana SOP baru dapat memudahkan pekerjaan pegawai. Pendekatan ini lebih konstruktif dibandingkan memberikan sanksi atau merevisi SOP dan dapat membangun dukungan serta pemahaman yang lebih baik di antara pegawai. Selanjutnya soal nomor 16. Penata layanan operasional di sebuah kementerian mengamati bahwa implementasi SOP baru untuk sistem manajemen dokumen elektronik mengalami hambatan. Beberapa departemen melaporkan keterlambatan dalam pemrosesan dokumen. Analisis akar masalah yang paling mungkin adalah A. Kurangnya pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru. B. Infrastruktur IT yang tidak memadai untuk mendukung sistem. C. Resistensi pegawai terhadap perubahan di sistem digital. D. SOP yang terlalu kompleks dan sulit diikuti. E. Kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis akar masalah yang paling mungkin adalah kurangnya pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru. Ketika mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik baru, pelatihan yang memadai sangat krusial. Keterlambatan dalam pemrosesan dokumen seringkali disebabkan oleh ketidakfamiliaran pegawai dengan sistem baru, bukan karena masalah teknis atau resistensi. Pelatihan yang kurang dapat menyebabkan pegawai kesulitan menggunakan fitur-fitur sistem secara efektif
yang berujung pada keterlambatan. Solusi untuk masalah ini lebih straightforward dan dapat segera diimplementasikan dibandingkan masalah infrastruktur atau resistensi yang lebih kompleks. Berikutnya soal nomor 17. Dalam melakukan evaluasi SOP pelayanan operasional, penata layanan operasional harus mempertimbangkan berbagai aspek. Indikator yang paling akurat untuk mengukur efektivitas SOP adalah A. Tingkat kepuasan pegawai terhadap SOP, B. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap SOP, C. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur, D. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan SOP, E. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap SOP. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator yang paling akurat untuk mengukur efektivitas SOP adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur. Ini memberikan ukuran kuantitatif yang langsung terkait dengan efisiensi operasional. Pengurangan waktu proses biasanya menunjukkan bahwa SOP berhasil mengoptimalkan alur kerja. Meskipun indikator lain seperti tingkat kepuasan atau kepatuhan pegawai juga penting, waktu penyelesaian prosedur memberikan gambaran yang lebih objektif tentang dampak SOP terhadap kinerja operasional secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 18. Seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah menemukan bahwa meskipun SOP pelayanan publik telah diimplementasikan selama setahun, tingkat kepuasan masyarakat tidak mengalami peningkatan signifikan. Pendekatan evaluasi yang paling tepat untuk situasi ini adalah A. Melakukan survei kepuasan pegawai terhadap SOP, B. Menganalisis data keluhan masyarakat secara mendalam, C. Membandingkan SOP dengan instansi pemerintah lain, D. Mengevaluasi kembali tujuan awal pembuatan SOP, E. Mengukur tingkat kepatuhan pegawai terhadap SOP. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan evaluasi yang paling tepat adalah menganalisis data keluhan masyarakat secara mendalam. Mengingat bahwa tingkat kepuasan masyarakat tidak mengalami peningkatan signifikan, analisis keluhan dapat memberikan wawasan langsung tentang aspek-aspek pelayanan yang masih bermasalah dari perspektif pengguna layanan. Informasi ini sangat berharga untuk mengidentifikasi kelemahan spesifik dalam SOP atau implementasinya yang mungkin tidak terlihat dari perspektif internal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keluhan masyarakat, penata layanan operasional dapat merancang perbaikan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 19. Dalam merancang program pelatihan SOP untuk staf baru, aspek yang paling penting untuk diperhatikan oleh penata layanan operasional adalah A. Penggunaan teknologi terbaru dalam penyampaian materi, B. Keterlibatan pimpinan tinggi dalam sesi pelatihan, C. Kesesuaian materi dengan tugas spesifik masing-masing staf, D. Durasi pelatihan yang singkat untuk efisiensi waktu, E. Penekanan pada sanksi jika terjadi pelanggaran SOP. Jawaban yang tepat adalah C. Aspek yang paling penting adalah kesesuaian materi dengan tugas spesifik masing-masing staf. Pelatihan SOP yang efektif harus relevan dengan pekerjaan sehari-hari staf. Dengan memastikan kesesuaian materi, penata layanan operasional dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf dalam menerapkan SOP secara praktis. Ini juga membantu staf melihat manfaat langsung dari SOP dalam pekerjaan mereka, meningkatkan kemungkinan adopsi dan kepatuhan. Aspek lain seperti teknologi atau keterlibatan pimpinan mungkin penting, tetapi tidak sekrusial kesesuaian materi dalam memastikan efektivitas pelatihan dan implementasi SOP. Berikutnya soal nomor 20. Penata layanan operasional di sebuah kementerian menghadapi tantangan
dalam mensosialisasikan perubahan SOP terkait sistem pelayanan terpadu kepada seluruh kantor cabang di berbagai daerah. Mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, pendekatan sosialisasi yang paling efektif adalah A. Mengirimkan surat edaran resmi ke setiap kantor cabang. B. Mengadakan roadshow ke setiap provinsi untuk pelatihan langsung. C. Membuat video tutorial dan platform e-learning yang dapat diakses 24/7. D. Mengundang perwakilan setiap cabang untuk pelatihan di pusat. E. Mempublikasikan SOP baru ke website kementerian dan media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan sosialisasi yang paling efektif dalam situasi ini adalah membuat video tutorial dalam platform e-learning yang dapat diakses 24/7. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Jangkauan luas, dapat diakses oleh seluruh kantor cabang tanpa batasan geografis. 2. Fleksibilitas, yaitu staf dapat mengakses materi sesuai dengan waktu yang paling nyaman bagi mereka. 3. Konsistensi, yaitu memastikan semua cabang menerima informasi yang sama dan standar. 4. Efisiensi biaya, yaitu mengurangi kebutuhan perjalanan dan akomodasi untuk pelatihan tatap muka. 5. Keberlanjutan, yaitu materi dapat diakses berulang kali untuk referensi atau penyegaran pengetahuan. Dibandingkan dengan opsi lain, metode ini paling sesuai dengan keterbatasan waktu dan anggaran yang dihadapi, sambil tetap memastikan kualitas dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berikutnya soal nomor 21. Dalam melakukan audit SOP pelayanan operasional, aspek yang paling kritis untuk dievaluasi oleh penata layanan operasional adalah A. Kesesuaian SOP dengan peraturan terbaru. B. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SOP. C. Tingkat pemahaman pegawai terhadap SOP. D. Frekuensi revisi SOP dalam periode tertentu. E. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan SOP. Jawaban yang benar adalah A. Aspek yang paling kritis untuk dievaluasi dalam audit SOP pelayanan operasional adalah kesesuaian SOP dengan peraturan terbaru. Ini sangat penting karena SOP harus selalu sejalan dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan legalitas dan kepatuhan organisasi. Perubahan peraturan dapat mempengaruhi prosedur operasional secara signifikan, dan ketidaksesuaian dapat mengakibatkan masalah hukum atau operasional yang serius. Meskipun aspek lain seperti efisiensi dan pemahaman pegawai juga penting, kesesuaian dengan peraturan merupakan fondasi yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Berikutnya soal nomor 22. Seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah menemukan bahwa SOP pelayanan publik yang baru direvisi 3 bulan lalu ternyata memiliki beberapa kelemahan yang berdampak pada efisiensi pelayanan. Tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah A. Menunggu audit tahunan untuk melakukan revisi komprehensif. B. Segera melakukan revisi parsial untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. C. Kembali menggunakan SOP lama sambil menyusun SOP baru dari awal. D. Membentuk tim khusus untuk menganalisis dampak kelemahan SOP. E. Melakukan konsultasi dengan instansi lain yang memiliki SOP serupa. Jawaban yang tepat adalah B. Tindakan yang paling tepat adalah segera melakukan revisi parsial untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Mengingat SOP tersebut baru direvisi 3 bulan lalu dan kelemahan yang ditemukan berdampak pada efisiensi pelayanan, menunggu audit tahunan atau menyusun SOP baru dari awal akan terlalu lama dan dapat memperpanjang dampak negatif. Revisi parsial yang memungkinkan perbaikan cepat pada bagian-bagian SOP yang bermasalah tanpa harus mengubah keseluruhan struktur SOP. Ini merupakan pendekatan yang responsif dan efisien
dalam mengatasi masalah operasional yang mendesak, sambil tetap mempertahankan bagian-bagian SOP yang sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya soal nomor 23. Dalam proses penyusunan SOP pelayanan operasional untuk sistem pengaduan masyarakat, penata layanan operasional harus mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor yang paling krusial untuk dipertimbangkan adalah A. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. B. Kecepatan respon terhadap pengaduan yang masuk. C. Kerahasiaan identitas pelapor dalam proses pengaduan. D. Integrasi sistem pengaduan dengan database instansi. E. Keterlibatan pimpinan dalam penanganan pengaduan. Jawaban yang tepat adalah A. Faktor yang paling krusial untuk dipertimbangkan dalam penyusunan SOP sistem pengaduan masyarakat adalah kemudahan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Ini merupakan langkah awal dan paling fundamental dalam proses pengaduan. Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengaduan, seluruh sistem tidak akan berfungsi efektif, terlepas dari seberapa baik aspek-aspek lainnya dirancang. Kemudahan akses dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan bahwa suara mereka terdengar, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun faktor-faktor lain seperti kecepatan respon dan kerahasiaan juga penting, tanpa akses yang mudah, sistem pengaduan tidak akan mencapai tujuannya dalam melibatkan masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Berikutnya soal nomor 24. Penata layanan operasional di sebuah kementerian diminta untuk menyusun SOP baru terkait sistem kerja hybrid, campuran WFH dan WFO, pasca pandemi. Dalam proses penyusunan, timbul perdebatan antara tim yang menginginkan fleksibilitas tinggi bagi pegawai dan tim yang menekankan pentingnya kontrol ketat. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan dilema ini adalah A. Memilih opsi yang didukung oleh mayoritas pegawai. B. Mengadopsi kebijakan dari instansi pemerintah lain yang sudah menerapkan sistem serupa. C. Melakukan uji coba terbatas dengan beberapa variasi SOP dan mengevaluasi hasilnya. D. Menetapkan SOP yang memberikan fleksibilitas penuh kepada pegawai. E. Mengimplementasikan sistem kontrol ketat untuk memastikan produktivitas. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan terbaik adalah melakukan uji coba terbatas dengan beberapa variasi SOP dan mengevaluasi hasilnya. Sistem kerja hybrid yang merupakan konsep yang relatif baru bagi banyak instansi pemerintah dan keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan kebutuhan spesifik organisasi. Dengan melakukan uji coba terbatas, 1. Kementerian dapat mengumpulkan data empiris tentang efektivitas berbagai pendekatan. 2. Pegawai dapat memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya preferensi teoritis. 3. Resiko dapat diminimalisir karena uji coba dilakukan dalam skala terbatas. 4. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk merancang SOP final yang mengombinasikan aspek-aspek terbaik dari berbagai pendekatan. Pendekatan ini memungkinkan penata layanan operasional untuk membuat keputusan berdasarkan data dan pengalaman aktual, bukan hanya asumsi atau preferensi tim tertentu, sehingga menghasilkan SOP yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Berikutnya soal nomor 25. Dalam tahap implementasi SOP baru untuk sistem manajemen arsip digital, penata layanan operasional menemukan bahwa tingkat kepatuhan pegawai terhadap prosedur baru masih rendah. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan adalah A. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak patuh. B. Merevisi SOP untuk mengakomodasi kebiasaan lama pegawai. C. Melakukan sosialisasi ulang dan pelatihan intensif tentang manfaat sistem baru.
D. Menerapkan sistem reward bagi pegawai yang konsisten mengikuti SOP baru. E. Mengganti pegawai yang resisten dengan staf baru yang lebih adaptif. Jawaban yang tepat adalah C. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SOP baru adalah melakukan sosialisasi ulang dan pelatihan intensif tentang manfaat sistem baru. Rendahnya tingkat kepatuhan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan ketidaknyamanan dengan perubahan, bukan karena ketidakmauan. Dengan melakukan sosialisasi ulang dan pelatihan intensif, 1. Pegawai dapat lebih memahami alasan di balik perubahan ke sistem arsip digital. 2. Manfaat konkret dari sistem baru dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan relevan dengan tugas sehari-hari pegawai. 3. Pegawai memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi keraguan mereka. 4. Pelatihan dapat membangun kepercayaan diri pegawai dalam menggunakan sistem baru. 5. Pendekatan ini lebih konstruktif dan memotivasi dibandingkan dengan pemberian sanksi atau penggantian pegawai. Strategi ini membangun dukungan dan pemahaman yang lebih baik di antara pegawai, meningkatkan kemungkinan adopsi jangka panjang, dan kepatuhan terhadap SOP baru. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.